Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 penyuluhan dan komunikasi. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri atas nama Julia Spita, Saya Agung Sulhak. Saya Muhammad Agung Al-Fajri. Saya Nurul Safikri Cahyani. Saya Fadli Asmawi. Saya Alfian Friangga. baik kami akan melakukan penyuluhan mengenai penyakit mastitis yang terjadi pada kambing sanen di kandang kambing Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Salah satu jenis kambing perah yang ada di Indonesia adalah kambing sanen yang berasal dari limbah sanen di Swiss. Kambing sanen memiliki ukuran tubuh yang medium namun memiliki kapasitas ambing yang sangat besar sehingga mampu memproduksi susu tinggi. Kambing sanen merupakan kambing unggul dunia yang dapat memproduksi susu 322 liter per ekor dan per laktasi. Di daerah tropis kambing sanen dapat menghasilkan susu 1-3 liter per hari dengan periode laktasi sekitar 290 hari. Adapun masalah yang ditemukan pada salah satu kambing sanen di kandang kambing sanen Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin, yaitu ambing pada kambing memiliki ukuran yang tidak sama besar dan susunya bercampur dengan darah, sehingga susu kambing berwarna kemerahan. Hal tersebut diakibatkan oleh bakteri atau jamur yang masuk melalui ambing susu. Mastitis merupakan salah satu jenis penyakit yang dapat menyerang bagian dari ambing disebabkan oleh mikroorganisme jenis bakteri Staphylococcus aureus. Kejadian mastitis berhubungan langsung dengan manajemen pemerahan yang kurang baik, pemerahan yang tidak tuntas, serta sanitasi kandang yang kurang baik. Status kelahiran induk serta produksi susu juga dapat berpengaruh terhadap kejadian mastitis. Isi tidak selalu dalam keadaan normal, sehingga menurunkan produktivitas dari individu ternak. Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi hal tersebut karena terserang penyakit. Penyakit pada ternak dapat diklasifikasikan berbagai jenis, di antaranya penyakit menular dan tidak menular. Penyakit tersebut umumnya disebabkan oleh mikroorganisme seperti virus, bakteri, dan kuman. Adanya penyakit menular pada kambing sering peternak jumpai, dan keberadaannya di berbagai daerah masih cukup tinggi sehingga perlu mendapat perhatian khusus. Terbatasnya teknologi pencegahan, masih adanya ketakutan pada peternak, dan kurangnya partisipasi masyarakat untuk mengamati secara teratur, menyebabkan masalah ini tetap menjadi masalah kesehatan pada kambing di masa mendatang. Keberhasilan dari penanggulangan penyakit pada kambing khususnya untuk sebagian tergantung dari pengetahuan dan keterampilan yang cukup mengenai penyakit tersebut. Kasus penyakit seperti mastitis, mulut dan kuku serta blot atau kembung perut paling banyak dijumpai di masyarakat. Pemahaman serta penanggulangan terhadap penyakit terkadang peternak tidak mengetahuinya secara pasti. Kondisi demikian menyebabkan kurang memahaminya aspek-aspek di dalam manajemen kesehatan khususnya pengetahuan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan proses penyuluhan kepada peternak guna untuk mengenali jenis penyakit, pencegahan atau penanganan, serta tindakan pertama untuk mengatasi kejadian tersebut, sehingga dengan pencegahan terhadap penyakit, maka tetap performa produksi tidak akan terganggu selama aspek manajemen lainnya dapat dilakukan secara baik. Pencegahan penyakit mastitis pada kambing perah dapat dilakukan dengan cara pemerahan yang rutin dan aseptis. Salah satunya dengan penerapan tit dipping setelah pemerahan, baik dengan metode sprayer maupun pencelupan. Tit dipping sendiri merupakan tindakan preventif celup puting setelah pemerahan untuk pencegahan mastitis. Antiseptik yang sering digunakan adalah larutan iodin. Penggunaan tanaman herbal sebagai larutan antiseptik tit dipping sudah banyak dilakukan. Contoh tanaman herbal untuk tit dipping adalah daun kersen, daun sirih merah, dan kulit anggur hitam, daun babandotan, dan daun kemangi. Adapun pengobatan klinis dengan memberikan biomycin N, Vet Oxy LA, dan Penilisate Free pada sapi perah mastitis pada masa laktasi yang diberikan selama 3 hari dengan dosis 1 syringe atau 5 ml per kuartir ambing, dan biasa juga digunakan pada kambing. Dan benar. Baiklah, kami mahasiswa dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin angkatan 2021 ingin sedikit melakukan wawancara mengenai penyakit mastitis yang kami dengar telah terjadi pada kambing sanen di kandang ini. Baiklah, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara mengetahui
bahwa kambing jadi itu pasti. Baik. Nah, salah satu yang bisa ditandai ketika kambing itu terjadi mengalami penyakit mastitis yaitu ketika diperah, maka susu yang keluar itu warnanya merah kemudian atau biasa berwarna pink. Bahkan jika terlalu parah itu susunya warna merah. Selanjutnya itu yang ingin saya tanyakan Kak, jika ambing susu pada bagian bagian kanan terkena mastitis, apakah pada ambing bagian kiri juga otomatis terkena mastitis Kak? Jika ambing, jika suatu sapi atau ternak terkena mastitis, maka kan kambing itu mempunyai dua ambing. Nah, ambing kiri dan ambing kanan. Nah, masing-masing ambing ini mempunyai bilik tersendiri. Jika ambing kiri terkena mastitis, maka tidak bisa menyeberang ke ambing kanannya karena samanya dia mempunyai dua kantung. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak, apa yang menyebabkan terjadinya penyakit mastitis ini Kak? Nah, penyakit mastitis bisa disebabkan oleh berbagai macam faktor. Nah, salah satunya itu bisa dari teknik pemerahan yang salah, kemudian bakteri atau virus, selanjutnya dari dari anakannya. Nah, kemudian mastitis ini juga bisa jadi terkena oleh sirkulasi kandang yang kurang bagus. Baik, pertanyaan selanjutnya Kak, bagaimana pada kambing yang mengalami penyakit mastitis? Solusi atau metode pemeliharaan pada kambing mastitis itu di mana kambing mastitis ini rutin diperah tiap hari, kemudian dilakukan pengobatan dengan menggunakan obat-obat tertentu seperti biomisin dan obat-obat lain. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya Kak, apakah jika kambing terkena mastitis itu penanganannya berbeda Kak dengan kambing Untuk kambing yang terkena mastitis maupun sapi yang terkena mastitis itu cara pandangannya sama saja, di mana kambing atau sapi yang terkena penyakit mastitis itu harus rutin diperah dikarenakan susu yang tadinya terkontaminasi dengan bakteri itu bisa keluar semua, kemudian dilakukan penyuntikan obat yaitu obat biomisin setelah dilakukan pemerahan agar obatnya bisa diserap, kemudian besoknya diperah lagi sampai mastitisnya itu sudah tidak terjadi lagi. yang saya ingin ketahui itu mengenai apa saja kerugian yang diakibatkan ketika kambing terkena penyakit mastitis. Kerugian yang bisa disebabkan oleh kambing yang terjadi mastitis itu atau mengalami penyakit mastitis itu pertama dengan tipe jenis kambing perah itu pertama bisa menyebabkan kerugian dari produknya berupa susu. Nah, susunya ini kalau kambing yang terkena mastitis itu tidak bisa diminum atau dikonsumsi, baik itu dari untuk anaknya maupun untuk kita sendiri. Kemudian jika mastitisnya ini terlalu parah kemudian tidak dilakukan penanganan, maka bisa jadi ternaknya sampai mati. Nah, mungkin itu mengenai kerugian yang bisa disebabkan oleh penyakit mastitis. Baik Kak, terima kasih. Mungkin cukup sekian diskusi singkat kita pada hari ini mengenai penyakit mastitis yang terjadi pada kambing Sanen. Mohon maaf juga ada salah kata. Dan terima kasih atas waktunya Kak. Baik, itulah tadi penyuluhan yang telah kami lakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dari ujung kandang. Saya Papet, saya bangga.